Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Di video kali ini teman-teman, saya ingin sedikit membahas nih tentang pendaftaran PPG dalam jabatan 2022, yaitu tentang panduan PPG dalam jabatan. Karena ternyata walaupun sudah ada panduannya, ada beberapa teman yang masih bingung nih, datanya seperti apa, SK-nya seperti apa gitu ya. Dan juga nanti akan ada informasi terkait linearitas dan juga apa sih yang perlu dipersiapkan ketika nanti kita akan melaksanakan pretest PPG. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga biar nanti ketika ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kalau gitu kita mulai dari panduan PPG dalam jabatan yang di-share oleh Kemendikbud. Baik, teman-teman, saya rasa teman-teman di sini sudah punya ya panduan SIM PKB PPG dalam jabatan untuk peserta diklat. Bagi yang belum, nanti mungkin aku share link ya untuk di-download aja filenya. Baik, jadi yang teman-teman yang perlu teman-teman tahu untuk PPG dalam jabatan 2022 ini ada dua versi ya. Jadi kemarin itu yang TMT-nya sampai 2015 dan juga TMT sampai 2019. Nah, teman-teman harus cek di SIM PPG itu apakah teman-teman diundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan 2022 atau tidak. Nah, caranya silahkan teman-teman akses dulu di ppg.kemendikbud.go.id. Untuk selanjutnya teman-teman, kalian tinggal masuk aja ke PPG ini. Jadi situsnya PPG ini, kemudian di situ ada alamat email dan juga password, dan alamat email ini menggunakan guruku.id. Jadi teman-teman kalau belum punya bisa ke operator masing-masing dari Dapodik, nanti kalian akan dapat email ini gitu ya. Dan pastikan di sini kalian adalah persyaratan pendaftarannya dicek dulu apakah kalian itu memenuhi syarat. Contohnya di sini kalian bisa cek bahwa ternyata untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan kalian harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, apakah dia guru tetap atau guru non PNS atau KPNS. Kemudian ada NIK, NUPTK, ijazah, dan juga terkait TMT nih teman-teman, yang paling harus sesuai syarat ya. Jadi TMT-nya itu harus sesuai, karena saya sudah bilang di awal tadi bahwa ada dua versi, yang pertama sampai 2015 dan juga sampai 2019. Nanti kalian bisa baca di SE pendaftaran dan seleksi administrasi PPG. Nanti aku akan sedikit buka ya. Oke, selanjutnya teman-teman kalian lengkapi profil. Bagi yang udah buka pasti udah tahu ya, karena undangannya mulai hari ini kalau nggak salah. Baik, selanjutnya nih teman-teman, untuk melengkapi profil kalian klik ya aja yang sesuai di situ. Kalau masalah profil aku rasa teman-teman udah paham ya, karena data-data yang dimasukkan adalah data-data yang memang biodata diri. Jadi lebih ke asal instansi, kemudian di identitas dasar, dan juga nomor rekening. Nah, data-data yang ada di biodata diri ini wajib kalian simpan setelah mengisinya. Jadi jabatannya disesuaikan, gelarnya disesuaikan, yang paling penting juga terkait instansi asal. Dan harus sesuai dengan Dapodik teman-teman. Jadi karena linearitasnya juga perlu dicek nih di Dapodik kalian seperti apa, program studi itu juga harus dicek. Nah, kalau misalnya formasi linearitas S1 bidang studi PPG itu bisa dicek juga, teman-teman bisa cek di SE pendaftar. Jadi sebagai contoh untuk linearitas ya teman-teman, jadi untuk program PPG untuk teknik komputer dan informatika ini rumpunnya banyak banget. Jadi kalian kalau di Dapodiknya itu ngajar RPL, TKJ, multimedia, SAJ, dan juga TIK, itu bisa langsung mendaftarnya nanti itu menjadi TKI atau teknik komputer dan informatika. Sedangkan linearitas ijazahnya itu macam-macam teman-teman. Di sini banyak banget, mulai dari PTE, PTI, kemudian pendidikan teknik informatika, informatika murni, teknologi informasi, sistem informasi, animasi, software engineering, bahkan teknik komputer pun dia bisa ambil yang namanya TKI. Paham ya? Nanti SE-nya dibaca aja linearitas dengan jurusan yang lainnya juga ada di sini. Baik, kita lanjut kembali ke panduan. Nah, setelah linearitas bidang studinya itu sudah diisi, maka kalian bisa melengkapi data-datanya dan disimpan ya.
unggah berkas ijazah. Nah, teman-teman, di sini harus diunggah untuk ijazah teman-teman yang asli. Jadi teman-teman harus upload ya. Kalau ini aku rasa nggak ada yang bermasalah sih. Kemudian untuk pindah berkas seperti ini udah ada contohnya. Nah, lengkapi bidang studinya itu yang aku sebutin tadi. Isikan jenjang bidang studi dan bidang studi PPG Anda. Jadi itu diisi, dilengkapi sesuai dengan data yang sudah aku sebutin tadi. Nah, setelah itu kalian bisa klik simpan. Dari situ teman-teman, ini poin yang penting dan biasanya teman-teman bingung gitu ya. Jadi setelah mengisikan informasi biodata diri, wajib mengunggah berkas pendukung lainnya, yaitu ada SK pengangkatan pertama, SK pengangkatan atau kenaikan pangkat, dan juga SK pembagian tugas belajar dan juga fakta integritas. Teman-teman cek kembali nih, aku besarin lagi ya. Jadi di sini kalau teman-teman tahu bahwa berkas pendukung ini sangat penting bagi teman-teman untuk daljab atau PPG dalam jabatan. Karena apa? Semuanya linearitas dari Dapodik teman-teman. Sehingga untuk pindahan SK pengangkatan pertama ini adalah bagaimana TMT awal, yaitu di sini ada TMT awal mengajar, ini sesuai dengan TMT yang ada di Dapodik. Kalau di Dapodiknya tadi ada 2014 Agustus misalnya ya, berarti cari SK yang sesuai itu. Bisa jadi GTT ya, bisa jadi GTT tapi harus ada legalitasnya. Entah kalian itu di negeri, sekolah negeri, ataupun juga dari sekolah swasta, bisa dari yayasannya kayak gitu. Jadi TMT awal mengajar harus disesuaikan dengan Dapodiknya, begitu teman-teman. Kemudian pindah SK pengangkatan atau kenaikan pangkat. Jadi di sini adalah SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru yang sudah PNS atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2021 dan 2022 bagi guru non PNS. Nah, jadi teman-teman kalau non PNS ini bisa jadi dia GTT ataupun juga bisa jadi dia GTY. Bagaimana untuk legalisirnya? Kalau PNS jelas ya, dinas provinsi, kabupaten kota, sebagai guru daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, yang poin ketiga nih, logikanya teman-teman pasti punya SK yayasan, ya kan? Jadi harus dilegalisir oleh ketua yayasan. Jadi di situ untuk GTY. Tetapi kalau misalnya nih teman-teman GTT di sekolah negeri, berarti teman-teman harus ke dinas provinsi, kabupaten atau kota yang bukan PNS dan memiliki SK dari pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Jadi kita tahu ya kalau mulai 2017 insya Allah itu sudah ada SK dari provinsi bagi teman-teman GTT yang ngajar di negeri. Sehingga 2 tahun terakhir itulah yang diupload. Paham ya teman-teman? 2 tahun terakhir yang diupload. Sedangkan bagi teman-teman yang PNS dan juga sudah kenaikan pangkat, jadi itu yang terakhir aja. Kenaikan pangkat yang terakhir. Jadi gitu. Aku ulangi lagi, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ini guru PNS, cukup SK kenaikan pangkat terakhir yang asli atau legalisir gitu ya. Kemudian kalau teman-teman GTY, jadi pengangkatan 2 tahun terakhir GTY-nya 2020, 2021 dan 2021, 2022. Boleh asli atau fotokopi yang legalisir. Kemudian bagi yang GTT di sekolah negeri berarti melampirkan SK dari provinsi atau kabupaten kota dari yang teman-teman dapatkan 2 tahun terakhir gitu. Kemudian nih yang ketiga, pindah SK pembagian tugas mengajar. Nah, tugas mengajar nih teman-teman adalah 2 tahun terakhir juga. Pindai dan scan. Jadi teman-teman biasanya selain kita mendapatkan SK untuk pengangkatan, kalian juga akan dapat SK jam mengajar. Nah, jam mengajar ini SK-nya kan pasti ada ya. Ini kalau untuk SK ini adalah macam-macam. Ada yang per semester, ada yang per tahun. Tapi yang diminta di sini adalah 2 tahun terakhir. Sehingga tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022 lah yang digunakan. Jadi yang terakhir yang masih jalan juga digunakan teman-teman. Jadi teman-teman harus meng-scan atau mengupload dari SK mengajar 2 tahun terakhir dan pastikan nama teman-teman itu ada dan ada jam mengajarnya gitu ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita melampirkan tapi kurang nih scanannya, karena biasanya SK jam mengajar itu macam-macam. Ada yang tebal digabungkan semua, ada yang satu persatu.
Intinya apa? Harus memenuhi syarat 2 tahun terakhir 2020, 2021 dan 2021 2022. Itu boleh scan atau asli atau fotokopi legalisir kayak gitu. Dan yang terakhir adalah fakta integritas yang kalian bisa download langsung di websitenya. Paham ya teman-teman? Jadi semua berkas-berkas ini, SK-SK ini nantinya harus diurutkan dengan baik dan formatnya adalah PDF. Teman-teman harus perlu diperhatikan jenis file unggahan harus PDF dan kapasitas minimalnya adalah 20 KB, maksimalnya 1,5 MB. Nggak boleh lebih dari itu. Oke, itu aja mungkin untuk berkas pendukung. Kemudian selanjutnya adalah survei dan ajukan verifikasi biodata. Jadi di sini ada langkah-langkahnya, biodata dirinya, kemudian ajukan berkas nih teman-teman. Kalau biodata diri udah ada, linearitasnya udah, bidang studi PPG, berkas pendukungnya semuanya sudah centang, kalian bisa langsung klik ajukan berkas. Setelah mengajukan berkas teman-teman, kalian bisa lanjut nih konfirmasi lagi. Konfirmasi ini jadi di sini teman-teman ada LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau kampus yang nantinya Anda minati dalam penyelenggaraan PPG. Biasanya teman-teman pilih aja yang terdekat dari sekolah teman-teman. Bisa jadi LPTK itu nanti akan menjadi tempat, karena kita nggak tahu ya daring ataupun luring, tetap saja kita punya LPTK masing-masing. Jadi kalau misalnya lebih dekat kan lebih enak gitu kan. Jadi kalian isikan LPTK apa, kemudian bidang studi apa. Tidak semua LPTK mempunyai semua bidang studi. Jadi teman-teman pilih LPTK-nya dulu, kemudian pilih bidang studinya. Kalian bisa mengisikan LPTK kedua dan juga LPTK ketiga. Setelah itu lanjut. Kayak gitu teman-teman. Baik, langkah terakhir itu adalah menyimpan. Di situ kalau sudah simpan berarti pengajuan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil gitu teman-teman. Jadi udah selesai nih ya, udah selesai untuk pengajuan berkasnya. Tinggal doa aja kalau lolos administrasi, nanti lanjutnya adalah ke pretest. Nah, kalau teman-teman udah yakin dan kalian ingin persiapan buat pretest, untuk pretest itu sendiri kalian siapin aja untuk 3 kompetensi guru kalian harus tahu, yaitu pedagogik, profesional, dan sosial atau kepribadian. Jadi teman-teman kalau yang mau persiapan pretest ini banyak-banyakin belajar pedagogik, metode pembelajaran, prosesnya, evaluasinya, macam-macam semua komponen dari pedagogik itu sendiri. Yang kedua adalah terkait profesional. Kalau profesional ini adalah sesuai dengan bidang studi yang teman-teman ajukan tadi. Jadi sesuai dengan bidang studi teman-teman masing-masing. Misalnya TIK nih, semua rumpunnya TIK, ada multimedia, ada RPL, TKJ, kemudian ada SIJA, kemudian ada TIK. Nah, itu semuanya jadi satu. Yang terakhir adalah sosial. Sosial ini sosial kepribadian. Jadi nanti mungkin ada soal-soal tentang sosial kepribadian. Bagaimana sikap kita menjadi seorang guru yang bisa menjadi tauladan. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, itu aja ini informasi singkatnya. Semoga ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Semoga sukses di PPG dalam jabatan 2022. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.